đau cu ghê ban tông mối mối. Gieo nỗi cho bọn tugonku Patakonku somiali inabo Om paubukon kung manoy daw Oh Jesus
Bishop Joe Desir. I come to declare the decree. Jesus said, Shalom Alaikum semua warga negara kerajaan surga, murid-murid Kristus, pengikut-pengikut Tuhan, kepada jemaat AOC atau Assemblies of Christian di Malaysia. Puji Tuhan, di atas kesempatan ini Bishop dapat sekali lagi ke udara untuk memberikan pengajaran firman Tuhan dan juga inspirasi kata-kata profetik daripada Roh Kudus kepada Anda. Sebelum saya membawa pengajaran hari ini, mari kita semua berdoa dan menyembah Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, yang kami kenal hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang kepadamu Bapa di dalam ibadah kebaktian minggu ini untuk menyembah, memuji, dan memuliakan dan meninggikan nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa karena memanggil kami sebagai anak-anak-Mu, dan oleh Roh Kudus-Mu kami dapat bersaksi bahwa kami adalah anak-anak perjanjian yang ditebus oleh darah anak domba Allah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa karena berkat-Mu, anugerah, perlindungan-Mu sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Kami istiharkan bahwa di tempat ini adalah tempatnya rumah doa segala bangsa. Kami istiharkan Bapa bahwa Engkaulah Tuhan dan Raja, bahwa Yesus Kristus dari Nazaret, Mesias itulah juru selamat dan penebus kami. Terima kasih, oh Tuhan Yesus, karena darah-Mu yang kudus telah menebus dan membayar harganya. Bapa, terima kasih karena memberikan Roh Kudus-Mu sebagai meterai dan bagian, penolong dan penghibur kami, yang selalu sabar, yang selalu membantu, memberikan hikmat dan pengetahuan dalam segala sesuatu. Dalam kesempatan ini Bapa, urapi hamba-Mu, urapi lidah hamba-Mu, urapi pemikiranku dengan minyak profetik dan apostolik daripada Roh, supaya bila mana hamba-Mu berbicara, biarlah menjadi alat-Mu untuk membawa berkat. Tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Ampuni dosa kesalahan kami. Suci kuduskan ya Bapa, supaya pemikiran, jiwa, perasaan, sikap kami senantiasa dalam pertobatan dan takut akan-Mu. Kehadiran-Mu kami kealu-alukan. Di dalam nama Yesus, setiap roh iblis, roh setan, setiap gangguan, di dalam nama Yesus kami perintahkan Engkau keluar dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, penyakit, kekotoran, kenajisan keluar dari tempat ini.
dalam nama Yesus sekarang juga. Oh Bapa, kami melepaskan berkat, kami melepaskan kesembuhan, kami melepaskan urapan wahyu, dan kami melepaskan kehadiran api Roh Kudus. Oh Roh Kudus, animo sandiri bohu rapa katakanda, braka rembe sendia mahuna masa, ropo sandada mahuna baus. Kami menyembahmu Bapa, kami menyembahmu. Datanglah Roh Kudus di tengah-tengah kami, melayani kami, melayani kami. Saya berserah kepadamu, oh Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Bapakku. Dalam nama Yesus kami amin dan ya. Amin. Haleluya. Pengajaran saya hari ini dikutip daripada dua catatan. Yang pertama, surat Apostol Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dan saya percaya ini adalah surat yang relevan, sebab setiap kali Paulus menuliskan surat, dia menulis itu dengan hati dan jiwa, dengan pimpinan Roh Kudus. Menjadikan surat Efesus ini satu daripada pengajaran para rasul. Dan setiap pengikut-pengikut Kristus pada zaman mereka, dikatakan dalam Kisah Rasul-Rasul bahwa mereka satu hati bersama mempelajari doktrin dan pengajaran rasul-rasul. Sebagaimana di antara kami yang ada menjadi pelajar dalam Akademi Kristus, saya telah menyatakan bahwa rasul-rasul atau apostol dan nabi-nabi atau profet, mereka inilah yang meletakkan dasar pengajaran doktrin gereja. Dan hari ini para pengikut dalam alunan profetik dan apostolik, terutamanya jemaat EOC, berada di dalam semangat dan juga gerakan dan juga alunan Roh Kudus secara profetik ini. Maka Efesus merupakan satu daripada pengajaran pastoral, surat pastoral Paulus kepada jemaatnya. Efesus pasal 4 ayat 1 dan seterusnya, dan selepas itu kita akan juga membacakan kitab Mazmur. Mazmur adalah merupakan tulisan-tulisan daripada Raja Daud, daripada hamba-hamba Tuhan yang dipakai dan dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus untuk memberikan pernyataan, ilham, inspirasi, bahkan nubuatan tentang gereja, tentang umat Tuhan, dan ini penuh dengan wahyu Roh Kudus. Mari kita mulakan dengan mari kita mulakan dengan surat Efesus pasal 4 ayat 1. Paulus menulis, "Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu." Haleluya. Anda dan saya bila mana berada menjadi sebagian daripada tubuh Kristus, jemaat Kristus, Anda bukan secara kebetulan atau karena pengaruh daripada teman-teman untuk, ya karena agama Kristen, Bapak Kristen, keluarga Kristen, Anda ikut persekutuan doa dan menjadi sebagian daripada community tubuh Kristus sebagai anggota. Bukan. Saya percaya Anda dan saya datang bersekutu bersama-sama menjadi eksklesia
ataupun jemaat Tuhan karena panggilan. Saya dan Anda dipanggil oleh Tuhan. Katakan, saya dipanggil oleh Tuhan. Saya terpanggil, dipilih oleh Tuhan. Bukan senang menjadi pengikut Kristus, bukan senang menjadi anak-anak Tuhan, kalau bukan karena Yesus lewat Roh Kristus memanggil Anda. Dikatakan di sini, hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Anda sudah ada panggilan. Cuma mungkin ada di antara kamu yang belum tahu. Sebab di dalam tubuh Kristus itu ada bermacam-macam departemen. Ada bermacam-macam karunia, talent, di mana setiap kita ada panggilan untuk berfungsi. Macam tubuh ini, ada yang berfungsi sebagai mata untuk melihat, ada yang berfungsi sebagai telinga untuk mendengar, ada yang berfungsi sebagai mulut untuk bercakap, ada yang berfungsi sebagai tangan untuk bekerja, ada yang berfungsi sebagai kaki untuk berjalan. Dalam tubuh Kristus seperti itu. Anda terpanggil, punya panggilan, talent. Cuma Anda perlu mengetahui apakah panggilan Anda itu. Anda dipanggil untuk menjadi penyembah, lakukan dengan segenap hati. Anda terpanggil untuk memuji Tuhan, lakukan. Anda dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penyanyi, menari di hadapan Tuhan. Lakukan itu dengan segenap hati, bukan untuk manusia, tapi karena Anda tahu itulah panggilan kamu. Kalau Anda dipanggil untuk memimpin, lakukan dengan segenap hati. Kalau dipanggil untuk melayani tubuh Kristus, memberi hospitality, Anda terpanggil untuk menjadi peniup sangkakala. Dalam panggilan apostolik profetik itu akan Tuhan timbulkan orang-orang yang meniup sangkakala. Ya, sebab Tuhan sedang membangun gerakan ini. Anda dipanggil untuk memberi, mengumpul. Banyak sekali talent dan panggilan yang Tuhan siapkan. Tapi satu hal yang saya ingin beritahu pada Anda datang ke jemaat EOC karena ada panggilan Tuhan. Jangan lupa. Dan bila mana Anda sudah bersatu dengan jemaat EOC, Anda adalah anggota tubuh Kristus, di mana Yesus sebagai kepala. Bishop ini hanya pelayan apostolik dan profetik, salah satu daripada ketua yang dipanggil untuk menjadi gembala, mengembala para gembala-gembala, menjadi bapak rohani, menjadi mentor kamu. Dan banyak kali Paulus menuliskan, ikutilah saya karena aku mengikuti Kristus. Follow me because I follow Christ. Berarti Anda bukan secara pribadi mengikuti bishop, tetapi Anda mengikuti urapan yang menyertai bishop, pimpinan yang menyertai bishop, Roh Kudus yang berada dalam hidup bishop, dalam hidup Reverend Christina, Reverend Andreas, atau anggota-anggota EOC yang lain. Karena urapan itu, karena Roh Kudus ada di atas mereka, mereka mengajar dengan pimpinan Roh Kudus. Anda ikuti itu. Jangan ikut manusia karena kekuatannya, karena pengetahuan akademiknya, karena karismanya, karena dia seorang yang handsome, cantik. Itu hanya tambahan. Tapi yang Anda ikut adalah urapan dan roh yang menyertai dia. Kalau dia mengajar, saudara tahu bahwa itu adalah Roh Kudus yang bekerja. Amin. Hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Berarti kita dipanggil keluar, itulah dipanggil saint atau eksklesia, dipanggil keluar daripada dunia, dipilih, diurapi, dibersihkan oleh air firman Tuhan.
yang melahirkan benih-benih yang baru, manusia yang baru, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, disucikan oleh darah Kristus, diasingkan dari dunia. Itulah dipanggil eksklesia, gereja, orang-orang kudus yang dipanggil, dan hendaklah Anda hidup berpadanan dengan panggilan itu. Amin. Ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati. Rendah hati maksud di sini humble. Humble means that you see people more important than yourself. Rendah hati, Anda melihat seorang itu lebih penting daripada kepentingan Anda sendiri. Itu rendah hati. Ya. Senantiasa melihat seseorang itu dan mengatakan kepentingan-kepentingan orang itu lebih daripada kepentingan Anda sendiri. Itu dipanggil humbleness. Ya, rendah hati. Lemah lembut. Lemah lembut ini seperti singa yang garang tapi sudah dilatih. Ya, sehingga dia menggunakan kekuasaan singa itu untuk benda-benda yang bermakna. Pernah tak Anda nampak singa yang liar tapi dilatih di dalam sirkus? Kerbau yang liar tapi setelah dilatih untuk membajak sawah. Begitu juga yang dimaksudkan dengan lemah lembut, meekness. Maksud dia kelihatan dia lemah lembut, tetapi bila mana dia berhadapan dengan masalah krisis ataupun sesuatu yang tidak benar, maka keluarlah singa kegarangannya itu. Dia gunakan kegarangan itu, kemarahan itu, prinsip itu untuk sesuatu yang baik. Itu yang dimaksudkan meekness atau lemah lembut. Saya lemah lembut, tetapi bila kebenaran itu saya lihat tidak benar, maka keluarlah singa bishop. Kalau saya marah karena benar. Saya berani menegur. Bahkan saya mempertaruhkan nyawa saya untuk stand in the truth. Itu dimaksudkan meekness, lemah lembut dalam bahasa Indonesia. Dan sabar, perseverance. Sabar di sini maksud dia long suffering, menanti dengan tekun. Masa saya akan sampai. Ini masa kamu. Enggak apa-apa. Tapi my time will come. Katakan, masa akan sampai Tuhan akan mengangkat saya. Kita senantiasa akan ada masa. Saya mengatakan Anda akan tiba masanya Tuhan akan mengangkat Anda. Akan tiba masa Anda menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Dalam nama Yesus. Ayat yang ketiga. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bila mana ada kesatuan, unity, ya, bahkan ada ahli patih mengatakan bersatu. Kesatuan itu ada kuasa, otoritas. Bila anak-anak Tuhan itu bersatu, akan ada kekuatan di dalam jemaat Tuhan. Dan Paulus berkata berusaha, strive, endeavor. Usahakan jangan terjadi perpecahan. Usahakan itu. Kalau jemaat EOC mau bergerak untuk melakukan kehendak, visi dan mandat dan misi jemaat Assemblies of Christian, kamu harus bergerak sebagai satu kesatuan. Itulah moto EOC, satu di dalam roh. Kesatuan rohani. Itu pertama, bukan tubuh, bukan jasmani. The most and foremost important is the unity in the spirit first. Kesatuan yang diinginkan oleh Roh Kudus. Berarti pemikiran Roh Kudus, kehendak Roh Kudus, inspirasinya, pimpinannya, itu yang perlu disatukan oleh
Ikatan damai sejahtera. Sebab kalau tidak ada kesatuan, tidak ada damai. Kalau Anda melakukan sesuatu di bawah pimpinan Roh Kudus, Anda anak Tuhan, Anda membuat sesuatu keputusan pun, selidiki hati kalau damai enggak. Kalau tidak tentram, kalau tidak damai, berarti tiada kesatuan di situ. Roh Kudus bukan ada. Roh Kudus senantiasa datang dengan roh kedamaian, sejahtera. Kalau saudara membuat sesuatu keputusan, menerima atau melakukan sesuatu, berdoa dan katakan, Roh Kudus berikan saya kedamaian kalau ini kehendak Tuhan. Kalau tidak, jangan lakukan. Penting ikatan damai sejahtera. Berbahagialah orang yang membawa damai, kata Yesus. Mereka adalah anak-anak Allah. Jangan biarkan orang membawa perpecahan untuk memecahkan rencana planning yang Anda mau lakukan sebagai tubuh Kristus. Bergerak secara pasukan. Apa saja yang kau lakukan akan berhasil. Mari saya beritahu. There is a power in unity. Dan kesatuan yang pertama yang Anda perlu lakukan, Anda perlu lihat adalah rohani dulu. Bukan jasmani. Itu datang kemudian. Sebab bila mana roh itu bersatu, menjadi satu, seperti setandan pisang. Tetapi banyak pisang-pisang. Seperti klaster anggur. Satu klaster tapi banyak anggotanya. Satu tubuh banyak anggota. Jadikanlah kesatuan itu amat penting. Jangan ada keraguan-raguan, jangan ada sakwa sangka di antara satu dengan yang lain, jangan ada kecemburuan dengan satu dengan yang lain. Kenapa pastor lebih mengasihi orang ini? Kenapa saya begini? Enggak. Lihat, pandang diri Anda sebagai orang yang dipanggil di hadapan Tuhan. Meskipun mungkin yang lain tidak memahami, tapi anggap saudara amat penting. Saudara harus katakan, saya penting di dalam jemaat Kristus. Kalau saya tidak ada, ini tidak akan terjadi. Setiap kita itu ada panggilan. Dan marilah kita satukan talent kita, satukan bakat kita, satukan kemampuan kita. Satukan kepandaian, kepakaran kita. Karunia itu. Untuk kemajuan dan pembangunan tubuh Kristus. Itu yang diinginkan oleh Allah Bapa. Tanpa kesatuan, Anda akan lemah. Ingat, iblis datang untuk mencuri, membinasakan, memecah-mecahkan. Sebab dia tahu kalau ada kesatuan, itu menjadi satu force to reckon with. It is going to be a powerful force when there is a unity. Di dalam Mazmur 133 dikatakan begini. Dalam bahasa Inggris. Behold how good and how pleasant it is for brethren, or brothers and sisters, to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard, that went down to the skirts of his garment. Dalam bahasa Indonesia tidak begitu clear ya. Dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Rukun dalam bahasa Inggris di sini dikatakan unity, dwell in unity. Kerukunan itu adalah kesatuan. Kesatuan. Terjemahan yang paling tepat di sini adalah sebenarnya, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan kesatuan. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bila mana ada kesatuan,
ia laksana minyak yang meleleh ke janggut Harun imam besar sampai ke jubahnya. Maksudnya minyak urapan Roh Kudus itu, kehadiran pekerjaan Roh Kudus itu makin dampak dan besar. Urapan itu kelihatan menyeluruh badan, dari kepala sampai ke jubah. Bila mana kepala itu diurapi, Anda juga diurapi. Urapan yang bishop ada, Anda akan dapat juga. Sebab ia akan meleleh dari kepala. Dari kepala. Siapa kepala kamu? Kalau Kristus itu kepala bishop, saya mendapat urapan minyak Roh Kudus itu di dalam janggutnya, di dalam jubah. Dan jikalau Kristus menjadi kepala, dan bishop dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain menjadi kepala, yang diurapi Roh Kudus, Anda juga akan menerima tempias urapan yang sama sebagaimana bishop telah terima, sebagaimana Yesus telah terima. Yesus katakan, Anda akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar daripada yang pernah aku lakukan, yang lebih besar lagi, lebih dahsyat, karena Anda bersama dengan saya. Roh Kudus yang sama itu, cuma dia sekarang ini membagikan karunia-karunia-Nya pada jemaat untuk melakukan sesuai dengan talent dan bakat Anda sendiri. Amin. Kesatuan itu yang paling menakutkan setan dan musuh. Coba, Anda bergerak sebagai pasukan. Anda melakukan sesuatu. Anda pergi menginjili sebagai pasukan. Ada yang berdoa, ada yang bersaksi. Saya cadangkan EOC di Tampaluri dan di mana-mana. Setiap hari Sabtu keluar dua-dua sebagai pasukan, mendoakan, memberikan traktat, buat satu semacam traktat, panggil mereka ke kebaktian minggu. Sebab kita beza dengan gereja yang lain. Kita bukan evangelistik, kita bukan karismatik. Kita adalah apostolik, sesuatu yang baru. Bukan yang baru di dalam agama, tetapi pekerjaan Roh Kudus itu kita bekerja sebagai gerakan apostolik dan profetik. Apostolik suka membina gereja. Apostolik suka pergi misi. Apostolik tidak akan segan-segan di depan umum. Kalau orang memerlukan doa orang sakit, saudara tumpang tangan, dalam nama Yesus bangkit berdiri. Di situ, coba praktikkan kuasa Roh Kudus itu. Tidak payah tapuk-tapuk. Tanda-tanda orang percaya, tumpang tangan orang sakit, orang itu sembuh. Pak, mari saya doakan. Pak, boleh saya tumpang tangan? Pak, saya dorong Anda. Kami berbakti di sini saja, di bangunan ini. Saya akan datang jemput. Kalau Anda tidak tahu, saya akan datang jemput. Apa nomor telepon, apa WhatsApp kamu, Dan kita harus bekerja sebagai tim. Team building, pasukan itu sebenarnya kesatuan. Anda tidak akan dapat melakukan itu seorang sendiri-sendiri. Bishop adalah penerima mandat. Bishop adalah penerima wahyu, penerima visi. Betul, visi EOC. Tetapi yang menjalankan visi itu, mandat itu, bishop tidak dapat lakukan sendiri. Saya di Thailand, saya harus bergerak keluar negara. Di Afrika, di Asia, saya bahkan susah datang ke Malaysia. Tetapi Anda yang sudah menerima tempias urapan itu, yang sudah menerima aliran minyak dari kepala sampai ke janggut, sampai ke ini, di bawah sana sebagai tubuh Kristus, Anda katakan, oh ini visi Roh Kudus dalam hidup bishop, saya akan kerjakan itu. Kalau bishop mau dirikan gereja, jemaat, mari kita pergi. Kalau bishop katakan pergi memberitakan Injil karena Yesus berkata kepadanya, mari kita pergi. Kita melihat Yesus sebagai kepala, tetapi Anda tidak melihat Yesus di dunia secara mata kasar. Maka Tuhan mengangkat rasul, nabi, gembala-gembala, penginjil-penginjil, pengajar itu untuk memimpin. Dikatakan dalam ayat yang keempat, satu tubuh. Satu tubuh. Bila mana Anda bersatu dengan EOC, Anda adalah anggota macam tangan. Kalau Anda tidak bersama-sama dengan anggota EOC, sepertinya dia tangan kudung.
Saudara harus tahu ini panggilan Anda untuk bersama EOC. Bukan suka-suka. Oh, karena dekat tempatnya. Oh, karena saya suka keadaannya. Anda harus lihat ini sebagai panggilan daripada Roh Kudus. Bukan daripada gereja, bukan daripada bishop, tapi Tuhan memanggil Anda. Dan bila memanggil Anda ke EOC, Anda harus sampai di sana bukan sementara 2-3 tahun. Anda sudah breaking the rule. Mari saya beritahu maksud saya. Satu roh. Berarti pikiran sama, tujuan sama, keputusan yang sama, bersatu dengan para pemimpin-pemimpin. Jangan ada perpecahan bila Anda memberi komen tapi memecahkan keputusan itu. Tidak. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Oh, saya senantiasa ada pengharapan di masa depan. Karena pengharapan di masa depan itulah yang membuat saya bersemangat pada usia 55 tahun. Saya katakan satu hari nanti saya akan ada kereta. Waktu saya jalan kaki umur 17 tahun. Naik gunung, turun gunung. Memberitakan Injil di jauh di pendalaman. Saya katakan satu hari nanti saya akan naik kapal terbang. Saya ada pengharapan. Satu hari nanti Tuhan akan mengutus saya ke luar negara. Satu hari nanti saya akan ada kereta. Satu hari nanti saya akan ada rumah. Tuhan akan berikan bila saya katakan saya tempatkan kerajaan Allah dan kebenaran yang pertama dan terutama. Tuhan akan cukupkan segala-galanya. Haleluya, karena saya anak Allah. Saya tahu saya dipanggil untuk melayani Tuhan dan Tuhan akan cukupkan semuanya. Bila mana saya dalam kekurangan, saya tahu Tuhan akan mencukupkan segala kekurangan saya. Di dalam nama Yesus, ayo kita berjalan secara berpasukan. Amin. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung. Anak Tuhan senantiasa ada harapan esok. Kalau hari ini hancur, katakan, masa besok masih ada. Pengharapan saya Tuhan akan ubah situasi itu menjadi sesuatu yang favoring me. It will favor me. Ayat 5, satu Tuhan. Ayat 5, satu iman, satu baptisan. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Mesias dari Nazaret. Saya bukan Tuhan kamu. Maksud saya, Anda harus melihat Yesus dalam pengajarannya. Yesus dalam doamu. Berdoa hanya di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus itulah menjadi jambatan keselamatan. Jambatan penebusan. Jambatan untuk firman Tuhan itu dilaksanakan. Jambatan untuk menerima baptisan Roh Kudus. Jambatan kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi untuk berbicara di dalam nama Yesus. Kalau Anda di luar persekutuan Kristus, di luar kehidupan sebagaimana Yesus hidup, Anda tidak akan dapat mendengar suara Allah. Anda tidak akan dapat mendengar suara Roh Kudus. Dan Yesus membaptis, memberikan karunia itu Roh Kudus daripada Bapa sebagai meterai, sebagai deposit bahwa Anda memiliki segala-galanya di surga karena Yesus. Satu iman. Saya tidak ingin komen tentang interfaith, tapi saya ingin komentar bila ada gereja ingin bersekutu dengan kita, boleh kita jalinkan harmonis. Tetapi Anda harus tahu dan sadar panggilanmu itu di mana. Jangan kena gereja ini lebih kaya, ini satu lebih bagus. Ada sedikit salah paham di sini, Anda keluar. Dikatakan satu baptisan. Mari saya beritahu ini. Satu baptisan air itu dalam nama Pada Roh Kudus. Bila mana Anda dibaptis di dalam EOC, saya tidak tahu dengan yang lain. Harus saudara sadar bahwa baptisan air di dalam EOC ini, Anda sudah membuat keputusan untuk selama-lamanya diam dan bersama-sama dengan jemaat EOC. Paham tak? Itu bukan setakat sijil baptisan. Baptisan air adalah keputusan Anda menjadi anggota selama-lamanya. Permanent. Kalau saudara tidak yakin, jangan minta baptis. Lebih baik saudara jalan. Kalau saudara dibaptis, di mana
siapa yang membaptis Anda, itu bagi saya adalah keputusan yang paling utama bahwa selama-lamanya Anda akan bersama dengan EOC sampai selama-lamanya. Kecuali EOC itu menjadi pengajar sesat, murtad, maka Anda harus keluar mencari tubuh yang lain. Itulah yang dimaksudkan dengan baptisan. Dibaptis di dalam gereja itu, jemaat itu, bahwa Anda mau menerima keanggotaan itu sebagai anggota. Ini bukan hak bishop, tetapi inilah perintah dari Roh Kudus. Bahwa bila mana Anda dibaptis banyak pengertian. Dibaptis menjadi anggota. Dan Anda harus setia bersama-sama dengan itu. Kemana saudara pergi? Kecuali saudara mendengar suara Roh Kudus berkata, sekarang sudah selesai, keluar daripada jemaat EOC, pergi kepada ini untuk melayani, tidak apa-apa. Dengan kata lain, di mana-mana Anda pergi, Anda harus bawa urapan ini, misi ini, tugas ini. Apabila saudara berpindah ke tempat lain, bukan berarti Anda sudah jauh daripada jemaat kami. Anda katakan, oh tidak dapat, sudah datang, saya harus bersama dengan gereja yang lain. Bukan. Baptisan itu mengatakan Anda harus bawa EOC itu di mana Anda berada. Mandat EOC, visi EOC, urapannya itu di mana Anda berada. So, sekarang kita boleh berkomunikasi. Saya di Thailand, Anda di Malaysia, melalui Facebook, melalui online. Tiada lagi alasan. Khotbah online Anda boleh melihat di mana Anda berada. Tiada alasan berkatakan, oh pendeta, oh hamba Tuhan, oh bishop, gembala, saya sudah pindah di tempat ini, tidak ada cara lagi. Tidak. Harus saudara pergunakan media ini untuk senantiasa berhubung melalui media ini. Amin. Satu Allah, Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Ini jelas, ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sekali lagi, Paulus menghimbau di sini. Kita telah diberikan kasih karunia. Kalau saudara memiliki bakat menyanyi, dan Anda gunakan itu untuk menyembah dan memuji Tuhan lewat suara Anda yang merdu, maka Anda harus berusaha mempertajamkan suara itu. Anda harus menyelidiki, Anda harus mempelajari, mendalamkan skill, mempertajamkan skill Anda. Jangan hari Minggu itu lagu yang sama, cara yang sama. Anda harus membuat, oh ini talent saya. Saya mempunyai bakat yang menyanyi dengan suara yang merdu, maka Anda harus Nah, kalau Anda melihat ada karunia, Anda berkata-kata dalam nubuat, Anda bernubuat, Anda melihat penglihatan, Anda melihat sesuatu dan itu terjadi. Mungkin itu panggilan profetik. Ada ciri-ciri panggilan nabi. Maka sebelum Tuhan memanggil Anda sebagai nabi di gereja, Anda harus menyelidiki. Anda harus mulai mempelajari tentang nabi. Siapakah nabi? Bagaimana? Kalau tidak cukup dalam Akademi Kristus Sijil, katakan, bishop, saya mau mempelajari dalam diploma tentang apa itu kenabian, apa itu profetik. Saudara mempertajamkan. Kalau saudara ada talent, karunia untuk menyembah Tuhan, menyari, memuji, Anda harus menyelidiki. Mulai selidiki, mulai buat research, mempelajari tarian-tarian baru. Mazmur katakan, nyanyikanlah nyanyian yang baru. Jangan sampai itu saja nyanyian. Sama setiap tahun. Ada advance, ada peningkatan. Itu maksudnya Tuhan Roh Kudus memberikan Anda hikmat, kepintaran. Tetapi talenta jangan katakan, oh saya ada karunia. Saya ada karunia bernubuat. Tapi itu saja. Bernubuat begini-begini saja.
Setiap tahun sama. Oh saudara, Anda harus melakukan homework Anda. Menciptakan lagu yang baru, tarian dan step yang baru. Apa itu nubuatan? Kalau tidak cukup peringkat sijil, Bishop saya mau diploma, saya mau mempelajari tentang khas untuk apa itu panggilan Nabi Bishop. Bagaimana bernubuat Bishop? Apakah rahasia keberhasilan seorang kenabian Bishop? Bishop saya ada panggilan misi, menanam gereja, membuka cawangan. Saya ada panggilan untuk mendoakan orang sakit. Ada panggilan apostolik Bishop, tapi saya tidak tahu apa ini karunia macam ini. Saya mau mempelajari apa itu apostolik Bishop. Saya mau apa ciri-ciri seperti kerasulan sebelum Tuhan memanggil saya sebagai rasul Tuhan ini. Saya mau belajar Bishop. Begitu. Harus ada. Dalam bisnis pun, jangan goreng pisang itu saja di kedai yang sama sampai tua. Enterprise, buka cawangan, buka cabang. Supaya Anda dapat memberkati gereja itu lebih banyak. Begitu juga dengan persepuluhan. Jangan 10 ringgit saja setiap bulan, setiap tahun, puluhan tahun. Berarti ada sesuatu yang tidak berbuah. Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar, kamu carang-carangnya. Dan Bapa ingin melihat Anda berbuah banyak. Jadi bila Anda ada talent, ada bakat, ada panggilan, dan saudara mengenali karunia Anda sudah, maka Anda harus berbuah. Kalau bisnis ini bakat Anda, karunia dan berkat Tuhan, besarkan bisnis itu, besarkan perniagaan itu. Paham tak? Supaya Anda menjadi berkat lebih banyak. Macam juga membuat family. Anda kawin, Anda mau berbuah, Anda mau anak perempuan, anak laki-laki, anak satu lagi, Anda mau berbuah. Jangan menjadi satu unit keluarga itu saja. Betul tak? Tuhan mau memberkati kita. Anda mau pelihara ayam. Mungkin bulan ini, 5 bulan ini hanya 10 ekor. Macam mana ya cara untuk lebih banyak ya? Oh, mungkin saya akan buat reban ayam. Ayam bertelur. Menjadi 100 ekor. Menjadi 200 ekor. Supaya Anda boleh supply kepada gereja ayam. That is what it mean by fruitful in the gifting. Look for the gift. Once you find the gift of God in your life and talent of God, then start to do a research, expand the ministry, expand the gift. Besarkan itu. Mempelajari, belajar, mendapat hikmat dari Roh Kudus, mendoakan. Supaya Tuhan, saya ingin menggunakan pemberianmu ini secara maksimal. God, I want to use this talent and gift that you give to me to the maximum. Paham tak? So, jangan berhenti di sini. Terus maju, terus. Dengan satu pasukan, I'm here. Bishop di sini, gembala atau pengajar yang lain di sini ingin memberi pengajaran, membentuk Anda menjadi orang yang berhasil berbuah di dalam wadah EOC, dalam jemaat, menjadi kesaksian untuk Anda hidup berkelimpahan. Amin. Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi nanti bagi pelajar-pelajar dalam Akademi Kristus. Salam, damai, sejahtera, kasih karunia Kristus Yesus, persekutuan Allah Bapa dan Roh Kudus menyertai Anda. Shalom. Do subscribe to my YouTube. Press like and share. Thank you. God bless you. Bishop Joe Desir. I come to declare the decree.